Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita akan mengulas game yang cukup menarik kawan, mengenai pengorbanan yang gagal dari partainya Alan Pichot versus Levon Aronian semalam pada babak ke-9. Seperti apakah permainannya? Kita langsung ke atas papan. Namun sebelum itu, admin coba kasih puzzle kawan, puzzle skakmat dalam 2 langkah. Puzzle ini bukan puzzle berhadiah, bukan sebuah kuis, tapi bisa jadi nanti yang bisa menjawab benar puzzle ini jadi salah satu calon pemenang giveaway selanjutnya. Oke kawan, kita langsung saja ke permainannya. Untuk puzzle-nya bisa nanti kalian buka kembali untuk menjawabnya, dan silakan jawab di kolom komentar. Alan Pichot ini merupakan Grandmaster asal Argentina. Dia pegang putih mengawali permainan dengan pion E4. Levon membalas dengan pion E5 dan kita temui permainan Ruy Lopez, gajah B5, pion A6, gajah A4, kuda F6. Di sini Alan Pichot melakukan rokade, langkah-langkah masih cukup standar, menawarkan pion E4 kawan. Jika diterima, variasi ini bernama dengan variasi taras atau variasi terbuka. Tawaran ditolak, Levon melanjutkan pengembangan gajah C5-nya bermain dengan variasi Archangel's Counter Attack atau Mauler Defense. Pion C3, persiapan pion D4, dibalas dengan langkah pion B5 terlebih dahulu. Gajah mundur ke B3, sekarang pion D6 membuka diagonal petak terang, juga memperkuat posisi pion pusat, dibalas dengan langkah pion A4, sekarang gajah berkembang ke B7. Langkah-langkahnya masih cukup standar kawan. Tujuan gajah diletakkan di petak B7 ini untuk membuka akses bagi menteri atau kedua perwira ini untuk berkoneksi dengan betengnya. Nanti jika pion putih pukul pion di B5 ini bisa dipukul balik dan betengnya pun aman dari ancaman beteng putih. Dan Alan Pichot melanjutkan serangan di petak pusat dengan pion D4, mencoba menantang pertukaran pion pusat. Tapi Levon menolaknya kawan karena posisi rajanya masih berada di pusat, jadi cukup riskan untuk bermain dengan langkah pion E pukul pion D4 ini. Dia menarik mundur gajah ke B6, merupakan langkah terbaik bagi hitam. Beteng E1, di sini Levon melakukan rokade, selanjutnya gajah G5 mengepin kuda, pion H6, gajah mundur ke H4, barulah sekarang pion E pukul pion D4, dipukul balik oleh pion C, selanjutnya pion G5 kembali menyerang gajah. Pada posisi ini kawan, di database kurang lebih ada 8 game yang bermain dengan gajah mundur ke G3, dan ada 6 game bermain dengan langkah pengorbanan kuda pukul pion G5. Alan Pichot memilih variasi pengorbanan kuda pukul pion G5, dipukul balik oleh pion H, dipukul balik oleh gajah. Dengan melakukan pengorbanan kuda tadi, Alan Pichot mendapatkan kompensasi 2 pion hitam, sekaligus posisi untuk menekan kawan. Beteng E bisa naik ke atas nanti bergeser ke sayap raja, begitu juga beteng yang ada di lajur A juga siap naik untuk juga bisa digeser ke sayap raja nanti. Dan posisi kuda pun pada posisi ini sudah beku kena pimpinan dari gajah putih. Dan putih di langkah berikutnya juga bersiap untuk mendorong pion-pionnya maju ke depan. Tapi pada posisi ini kawan, Levon terlebih dahulu untuk menyikat pion di D4 terlebih dahulu dengan tempo mengancam gajah petak terang, karena gajah ini juga perannya sangat signifikan kawan, memberikan pressure bagi pion F7 ini. Di sini kawan, langkah yang paling banyak dimainkan oleh putih adalah gajah D5. Inilah yang persis dilakukan oleh Alan Pichot, menantang pertukaran gajah petak terang. Tapi di database kawan, admin tidak menemukan langkah pertukaran dari hitam gajah pukul gajah ini, karena nanti setelah dipukul balik, putih akan mempunyai lajur E yang terbuka kawan, dan beteng putih yang di lajur A ini juga siap naik dan digeser ke sayap raja nantinya. Langkah balasan bagi hitam pada posisi ini, ada yang memainkan pion C6, ada yang memainkan kuda mundur ke C6. Di sini Levon memainkan pion C6, beteng putih naik ke A3, bersiap untuk bergeser ke sayap raja dan melakukan pengorbanan gajah kawan, tapi pengorbanan ditolak oleh Levon menggeser beteng ke E8. Apabila pengorbanan diterima kawan, maka putih akan mempunyai tempo untuk menyerang dan menggeser betengnya ke lajur G dan bersiap memberikan discover check. Di langkah berikutnya, menteri pun juga bersiap untuk bergeser ke lajur H. Di langkah berikutnya sangat kompleks dan hitam pun sudah tidak mempunyai tempo untuk mempertahankan posisinya. Oleh karena itulah kawan, pada posisi seperti ini pengorbanan gajah putih ini ditolak oleh hitam. Dia memainkan betengnya ke E8.
Dan ada 2 game sebelumnya yang sudah pernah memainkan variasi-variasi seperti ini, dan 2 game itu melanjutkan dengan langkah beteng ke G3. 1 game berakhir match dan 1 game dimenangkan oleh putih. Tapi di game ini Alan Pichot memilih langkah yang lain dengan menarik mundur gajahnya ke A2, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-18 ini. Levon melanjutkan dengan mengangkat beteng ke E5 memberikan ancaman bagi gajah. Gajah di backup oleh beteng G3 dan raja bergeser ke F8. Menghindari ancaman X-ray dari beteng putih ini dibalas dengan langkah kuda bergerak ke D2. Langkah pion maju ke petak H4 patut dipertimbangkan oleh putih kawan untuk memperkuat posisi gajahnya agar bisa memberikan pin-pinan bagi kuda hitam ini. Jika beteng hitam nekat melakukan pertukaran dengan gajah putih, bisa dipukul balik oleh pion nantinya. Tapi di game ini tadi kita temui pada posisi seperti ini, Alan Pichot lebih memilih melanjutkan pengembangan kuda D2, dibalas Levon dengan langkah pengorbanan pertukaran beteng pukul gajah dipukul balik oleh beteng putih. Selanjutnya pion C5 membuka diagonal kawan bagi gajahnya ini, memberikan pressure bagi pion E4, direspon dengan langkah gajah B1 memperkuat posisi pion. Sekarang gantian pion C4 membuka diagonal petak gelap kali ini bagi gajah untuk memberikan serangan X-ray pada pion F2 ini. Alan Pichot sekarang memainkan pion H4. Kuda mundur ke E6 membuka diagonal petak gelap bagi gajah kawan, juga menyerang beteng di petak G5. Beteng bergeser ke F5 dan kuda kembali menyerang beteng kali ini ke G7. Beteng kembali ke G5, kuda ke H7 menyerang beteng kembali. Beteng turun ke G3. Dan seperti yang kalian lihat sampai langkah ke-26 ini, Levon Aronian mampu meredam tekanan dari Alan Pichot dengan langkah pengorbanan untuk membuka permainan di sayap raja ini. Dengan keberadaan 2 kuda ini kawan, bisa menghalau beberapa perwira putih nantinya jika ingin mendekat. Petak-petak ini kawan sudah dikontrol oleh 2 kuda plus 1 pion. Apalagi di diagonal panjang ini, diagonal terang, diagonal gelap, sudah dikuasai oleh gajah hitam yang bersiap merobek lewat diagonal panjang ini. Di sini kawan, Levon melanjutkan langkahnya dengan menteri ke F6. Bisa saja menteri tadi pukul pion H4, tapi langkah terkuat pada posisi ini adalah menteri F6. Mengincar pion F2, pion H4, pion B2, cukup kuat, cukup sentral posisi menteri ini. Dibalas dengan langkah kuda F3 menutup ancaman menteri hitam terhadap pion F2-nya. Menteri hitam ke F4 mengincar beteng kawan, nanti pukul beteng, pion tidak bisa pukul balik karena posisinya kena pin. Direspon dengan langkah kuda D4 menutup diagonal gelap. Menteri hitam bergerak ke E5, kuda ke E2 melindungi betengnya, dan kuda hitam H5 menyerang beteng. Beteng ke F3. Sekarang gajah ke C8, persiapan menuju peta G4. Nanti memberikan ancaman serangan tusuk sate bagi beteng, kuda, serta menteri putih ini. Juga dengan melangkahkan gajah ke peta C8 ini kawan, untuk menghadang pergerakan beteng yang menggarpu menteri serta kudanya nanti. Tapi dengan melangkahkan gajah ke peta C8 ini kawan dan meninggalkan diagonal panjang ini, akan memberikan kesempatan bagi menteri putih bergerak ke peta D5 untuk mengancam beteng di peta A8, juga memberikan ancaman skakmat dengan dukungan betengnya nanti. Inilah yang dilakukan persis oleh Alan Pichot, menteri ke D5, memaksa pertukaran menteri pukul menteri, dipukul balik oleh pion E. Dan Levon melanjutkan langkahnya kuda ke F6, mencoba memberikan pressure bagi pion D5. Alan Pichot tidak berusaha untuk membackupnya kawan dengan kuda mungkin ke C3 untuk membackup pion ini. Dia melangkahkan gajah ke F5 untuk menghentikan laju gajah yang ingin bergerak ke peta ini, memberikan pressure bagi kedua perwiranya. Dan Levon melanjutkan langkah kuda ke G4 dan terjadi pertukaran oleh Alan Pichot. Gajah pukul gajah dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya kuda putih ke C3 memperkuat posisi pion D5-nya. Tapi diusir oleh pion B4, kuda ke E4 menyerang pion D6, dibalas dengan langkah bergeser ke E8. Di sini Alan Pichot memutuskan melakukan pengorbanan sementara. Beteng pukul pion F7 skak, dipukul oleh raja hitam. Kuda pukul pion D6 skak menggarpu beteng, raja bergeser ke G6. Dan Alan Pichot mengambil beteng hitam di peta E8.
Tapi dia sudah lupa kawan akan keberadaan gajah gelap hitam ini, yang membuat dia kena skakmat 2 langkah berikutnya, gajah pukul pion F2 skak. Mau bergerak ke peta F1 atau ke peta H1, kuda ke G3 skakmat. Raja putih memilih bergeser ke pojok kawan ke peta H1 dan kuda hitam G3 skakmat. Itulah kawan permainan yang cukup menarik, yang cukup beringas yang ditampilkan oleh kedua pemain. Di langkah ke-14-nya tadi, Alan Pichot membuat gebrakan dengan melakukan pengorbanan kuda pukul pion G5. Tapi dengan langkah-langkah yang presisi, Levon Aronian akhirnya meredam dan bisa membuat serangan balik. Dan mengakhiri permainan dengan skakmat yang cukup cantik kawan, dengan kombinasi gajah pukul pion F2 terlebih dahulu dan diakhiri oleh kuda G3 skakmat. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.